Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat, semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pokok bahasan hari ini adalah tentang teks narasi sejarah. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anakku silahkan persiapkan dulu buku pelajarannya, alat tulisnya, duduk dengan manis, dan dengarkan, simak baik-baik apa yang akan Ibu Ella jelaskan hari ini ya. Anak-anakku, kompetensi dasar hari ini adalah 3.5, menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adapun tujuan pembelajaran itu dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Adapun yang akan kita pelajari hari ini yang berkaitan dengan teks narasi adalah 1. Pengertian teks narasi, 2. Jenis teks narasi, 3. Struktur narasi, dan yang keempat adalah ciri-ciri teks narasi. Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu. Selanjutnya adalah jenis teks narasi. Teks narasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teks narasi fiksi, yang kedua adalah teks narasi non-fiksi. Jadi kalau teks narasi sejarah itu masuknya ke dalam teks narasi non-fiksi ya. Selanjutnya adalah struktur teks narasi. Struktur dari teks narasi yang pertama adalah orientasi, yaitu berisi dengan watak, tokoh, tempat, waktu, dan juga hal yang sedang terjadi. Yang kedua adalah komplikasi, yaitu berisi dengan sebuah kejadian penting, pemicu, dan juga sebab yang menimbulkan suatu konflik di antara para tokoh. Yang ketiga adalah resolusi, yaitu berisi tentang sebuah konflik yang mulai menurun dan juga dapat diselesaikan. Dan yang terakhir adalah reorientasi, yaitu berisi dengan sebuah penutup teks mengenai pesan moral dari cerita tersebut ya. Nah, anakku, karena kita akan membahas tentang teks narasi sejarah, alangkah baiknya kalian tahu dulu apa itu sejarah. Sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Nah, sedangkan teks narasi sejarah itu teks narasi yang mengungkap peristiwa-peristiwa secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Berikut adalah salah satu contoh dari teks narasi sejarah. Berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, anakku, itu adalah salah satu dari contoh teks narasi sejarah. Mengapa? Karena di dalamnya menceritakan sejarah masa lampau secara berurutan, mulai dari pembukaan, urutan waktu pertama kali bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia, ya, mulai dari bangsa mana dulu tadi? Iya, bangsa Eropa yang pertama adalah Portugis, ya.
kemudian disusul oleh bangsa Spanyol, kemudian disusun oleh bangsa Inggris dan Belanda. Setelah membaca dengan seksama, kita akan membuat peta konsep untuk mengambil informasi penting dari teks narasi tersebut dalam sebuah bagan. Adapun tujuan membuat peta konsep adalah memudahkan kita untuk mengembangkan gagasan ketika menyampaikan kembali isi teks baik secara tertulis maupun lisan. Dalam membuat peta konsep, maka kita akan mengambil beberapa informasi berdasarkan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adiksi mbak. Itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau dalam pelajaran Mr. Handy ya, pelajaran bahasa Inggris mengenal dengan 5W plus 1H, yaitu kata where atau di mana, kemudian when atau kapan, who siapa, why mengapa, dan how atau bagaimana. Nah, berdasarkan pertanyaan ini, kita akan terkumpul beberapa informasi penting yang nantinya akan dibuat dalam sebuah peta konsep. Jadi dari bacaan tadi kita ambil beberapa pertanyaan dan kita buat jadi peta konsep. Dan pertanyaan itu harus saling berkaitan ya. Baik, Ibu ulang ya. Jadi peta konsep itu merupakan ringkasan dari sebuah teks yang dibuat dalam bentuk bagan-bagan yang saling berkaitan. Jadi dalam membuat peta konsep, maka kita akan mengambil beberapa informasi berdasarkan pertanyaan, kata tanya adiksi mbak ya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan buku tematik di halaman 5 dan halaman 13 ya. Kerjakan di buku paket dan dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga kalian memahami semua materi yang sudah Ibu Ella sampaikan. Tetap semangat ya. Kelas 5, sehat, semangat, belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.